biasa. Oke, jadi saya punya slot kena pagi untuk petang hari ini adalah mengenai sedikit mengenai iman kita. Jadi mungkin wajah sendiri, wajah Yesus ya. Jadi ini yang betul-betul sesuatu yang luar biasa karena ziarah ini bukan sembarang jalan-jalan saja. Kita mempunyai tujuan lah, yaitu untuk semakin dapat melihat wajah Yesus. Dan memang betul dari dulu ya, orang mau ziarah ini kan dia mau bukan hanya itu untuk merenung dan lain sebagainya, tapi mau mencoba semacam kembara iman lah, kurang lebih kembara iman, yaitu mau menjejaki itu kehidupan Yesus di dalam ziarah itu. Jadi itulah salah satu tujuan. Jadi nanti kamu ke tempat itu, ada sudah yang beberapa kali pergi tidak puas-puas juga ya, kita akan dapat semacam kembara iman. Kita dapat menjejaki perjalanan hidup Yesus itu, dan kita semakin mengenali dia dan semakin jelas dapat melihat wajah Yesus itu ya. Dan tentu sekali lepas ini, kalau saya tidak silap, uskup akan memberi kamu juga sedikit input, yaitu ziarah ini bukan sembarang ziarah, itu pantun pula tapi ziarah sebagai penginjilan. Jadi saya bersyukur salah satu katekis yang saya bimbing mengambil pelayanan ini supaya dapat menginjil, dan saya percaya kamu ramai yang diinjil melalui ziarah ini. Apapun saudara-saudari, seperti saya katakan sana, ziarah sebagai suatu bentuk devosi, nanti kita akan bincang ini. Tapi bagi kita seorang Kristen yang pergi ziarah, sebaik-baiknya kita tahu juga apa iman kita ya. Kita tidak sembarang jalan, tapi kalau kita tidak mengetahui iman kita apa ya, apa yang kita buat, saya rasa kurang lengkap. Jadi mungkin kita ulang tayang semula apa yang sudah kita ketahui mengenai gereja. Setahu saya hanya gereja Katolik yang ada tradisi ziarah. Kalau katanya gereja yang lain, kamu tahu tuh ziarah? Tidak tahu, dia bilang. Kalau dia join kita, mereka hanya ikut sebagai ya tourism lah, ya siap-siap menuju tempat. Tapi kalau kita lain, kalau di bus, ya wah, doa rosari, penganan kerahiman, orang yang di dalam itu dia punya driver pun terinjil pula ya. Nyanyian kamu pun bukan alang-alang. Hidup ini adalah kesempitan kesempatan. Oke, jadi kita perlu juga serba sedikit mengetahui sejarah inti iman kita, supaya kita tahu kenapa ziarah ini kita boleh buat ya. Ada dalam kitab suci itu, kita mau tahu juga kan. Maka saya ajak saudara-saudari untuk lihat kita punya iman mengenai sejarah kita punya bentuk ziarah ini. Tapi kita mula-mula sekali kita lihat kita punya dasar iman kita dulu ya. Saya harap ini yang betul-betul yang dimaksudkan oleh saudara Julaisa. Kalau kita kau bilang stop, bilang oke. Saya tukar yang lain, banyak lagi. Saya pikir-pikir kan, kita perlu tahu ini apa dasar iman kita. Orang tanya, di mana kamu punya asas kamu boleh pergi berziarah? Dulu tidak ada, dia bilang. Dia orang bilang. Tapi mari kita lihat. Iman Katolik ini dia mempunyai 3 dasarnya. Pertama, tradisi. Kedua, Alkitab. Dan yang ketiga, magisterium. Betul ini Katolik.
Kalau gereja kita yang di sebelah, kebanyakan mereka hanya nomor 2. Apa itu? Kitab suci saja. Kalau tidak ada di dalam kitab suci, dia bilang tidak. Tapi orang Katolik ini lain pula. Kitab suci tidak cukup. Kau mesti ada tradisi, ya. Dan tradisi tidak cukup. Kau mesti ada magisterium. Wah, ini. Tapi kamu sudah pernah dengar ini kan? Tidak apa, kita kasih ulang tanya. Mari kita tengok satu persatu. Pertama, tradisi. Kenapa tradisi nomor 1 di dalam gereja kita? Nah, kita tengok di sini tuh. Pada awalnya, sebelum Kristus lahir ke dunia, para nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi perpanjangan lidah dan tangannya tidak menggunakan tulisan, apalagi tulisan di blok ataupun gadget. Tahu gadget kan? Di kita punya handphone, waktu itu belum ada. Jadi apa yang mereka buat pada waktu itu sebelum ada Yesus, ya, mereka menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu melalui apa? Ya, bukan kasih panjang itu lidah, maksudnya menenila gitu kan? Kasih panjang, perpanjangan lidah maksudnya itu mau kasih sampai itu pesan. Jadi dulu tulisan pun belum, apalagi ini buku belum ada. Jadi apa yang mereka buat? Mereka sampaikan pesan-pesan Tuhan itu melalui tradisi cakap, lisan, ya, dari mulut ke mulut. Jadi itulah sebabnya kamu masih ingat lagi dulu kita punya ini kan, mungkin kamu masih ingat. Kalau yang di lahir tahun 70-an 80-an tidak tahu sudah itu. Kalau kau lahir 50-an ataupun awal 60-an, time itu TV belum ada, radio pun agak kurang sedikit, habis baterai dia posa-posa, saya masih ingat lagi itu. Ya, everyday. Itu kayak itu. Nah, itu. Jadi angkat pun berat. Jadi biasanya kita suka pergi dengar kita punya nini mau cerita. Ya, cerita tangon dulu dia bilang gitu kan. Baru kau tidur, ya. Dan kau mesti jawab. Kalau kau tidak jawab, terus nini itu tidak akan sambung dia bercerita. Karena apa? Nanti hantu yang pergi jawab, dia bilang. Jadi kau tidur, besok kau sambung lagi, begitu seterusnya. Saya ingat saya punya ini itu, ya, cerita dia banyak. Apabila saya cerita sama anak-anak sekarang, dia tidak minat, ya, rugi. Oke, nah jadi melalui tradisi lisan. Jadi mereka mewartakan kerajaan Allah dan kebenarannya dari mulut ke mulut. Apakah tradisi ini masih kita gunakan sekarang? Masih. Apabila sejak kamu pulang dari sana ziarah, kamu akan sampaikan itu melalui lisan. Nanti kamu dengar nanti malam ini ada tradisi lisan kita, mana kawan-kawan kita akan sharing, betul tidak? Dia akan menyampaikan itu. Nah, bagi orang yang rajin sedikit, dia akan tulis, ya, dia akan rekam. Nah, itu boleh juga begitu. Tapi orang lebih suka menyampaikan itu dalam bentuk lisan. Ya. Itu cara yang lama. Jadi ini gereja kita, ya. Tentu kamu juga pernah mendengar tentang Kristus berkhotbah dan menyebut beberapa kisah perjanjian lama. Betul tidak? Ya. Contoh dia apabila dia dicubai di padang gurun sesudah dia berpuasa 40 hari. Kemudian setan menunggu. Ngam-ngam pada waktu itu Yesus lapar. Setan ini bilang, Yesus, kau lapar kan? Memanglah saya lapar, begini kacau. 40 hari oh tidak makan. Terus pada bilang, kau nampak itu batu? Dia tengok, dia pilih itu batu yang betul-betul macam roti paul. Ya, terus Yesus pada bilang, setan bilang, sebenarnya kau boleh makan itu roti itu, kau boleh begini tuh, kau cakap saja, begini saja, dia akan jadi roti. Yesus dekat sudah mau mulai begini, dia bilang. Terus dia tak ingat di mana? Dia tak ingat apa nama itu? Ayat-ayat kitab suci. Yesus mengatakan ada tertulis, ya, manusia hidup bukan hanya makan roti saja. Kenapa Yesus tidak sebut ayat di dalam perjanjian lama dalam kitab begini, ayat begini?
Ada mengatakan, kenapa dia cakap begitu? Sebab pada waktu itu kitab suci belum lagi tersusun betul-betul, ya, baru kena tulis-tulis. Jadi Yesus bilang, kau jangan cobai. Ya. Kemungkinan Yesus pun cakap, alah kau kasih roti, kasihlah kopi, baru saya bikin. Tapi tidak kena tulis dalam kitab suci lah. Tapi yang penting mau dikatakan di sana yaitu Yesus juga pada waktu itu menggunakan kitab suci, tapi kitab suci belum lagi tersusun. Yang sekarang yang kita ada sekarang ini, yang macam ini, ya, sorry ya, mau kuyak sudah terlampau karena buka. Yang macam ini sudah disusun sedemikian rupa dan makin cantik. Dan yang akhir-akhir ini tidak perlu lagi ada itu, kau sudah kasih masuk mana di sini, ya. Kau hanya di jari kau saja kau sudah beli kitab suci. Tapi zaman Yesus tidak begitu. Kemudian Kristus tidak menyebut ayat-ayat kitab suci karena waktu itu belum ada yang kitab suci yang ditulis pada waktu itu seperti itu. Selanjutnya setelah Yesus naik ke surga, yang namanya Alkitab belum ada. Ya, belum ada ini Alkitab ini macam ini. Sesudah Yesus naik belum ada lagi. Ya, jangan kita silap lah. Kemudian tradisi suci yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja lah yang dipegang teguh oleh para murid dan misionaris pada awal gereja. Itulah ya, tradisi suci yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja itu dipakai. Ya. Kemudian sekalipun di masa awal gereja Katolik bertumbuh, belum ada satu kesatuan Alkitab seperti sekarang. Serangan iman kepada gereja Katolik itu sudah kuat pada waktu itu. Gereja Katolik kena hantam, dia bilang gereja Katolik ini gereja yang tidak betul. Jadi apapun tradisi suci gereja semuanya dapat ditangkis oleh gereja dan berkembang sampai sekarang. Dan itulah sebabnya kamu dapat ziarah sebagai seorang umat Katolik. Tidak berbangga itu. Macam tidak percaya, tidak bangga saja. Ya, susah kamu ini. Janganlah pergi ziarah. Di dalam katekismus gereja Katolik di nomor 75 ada mengatakan begini, saya baca saja. Maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang maha tinggi memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan oleh para nabi dan dipenuhi olehnya serta dimaklumkannya sendiri, mereka wartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan, dan dengan demikian dibagi-bagikan karunia-karunia ilahi kepada mereka. So, dari dulu lagi sudah demikian. Kamu nampak itu DW itu maksudnya De Verbum nomor 7, yaitu dokumen gereja mengenai sabda Allah. Jadi janganlah pikir, janganlah sakit kepala mengenai itu.